Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu. Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ajaran Wahabi, ajaran Syiah, HTI dan lain-lain mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Paling enggak orang tuanya sendiri disesatkan. Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat, syirik, durhaka apa durhaka? Mohon doanya Ustadz agar orang tua saya diberikan hidayah, agar Allah memberikan, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh orang tua kita, yang bertanya ataupun yang tidak bertanya, yang masih hidup diberikan hidayah ke jalan yang hak, yang sudah wafat semoga wafat di atas agama Islam, di atas syahadat la ilaha illallah dan diampuni dosa dan kesalahannya. Adapun seorang anak berdakwah kepada orang tua, maka ini dakwah dari bawah ke atas, dan itu tidaklah gampang. Berbeda dari orang yang berdakwah dari atas ke bawah, ayah kepada anak, kakak kepada adik, pemimpin kepada rakyat, yang berkuasa, yang memegang kekuasaan kepada yang bawahannya. Adapun dakwah dari bawah ke atas memang akan lebih berat. Dan orang tua banyak yang sulit untuk menerima dari anaknya. Walaupun dari orang lain mungkin dia bisa terima, tapi dari anaknya sulit. Dan ini juga bagian daripada jebakan syaitan kepada orang tua dengan egoisnya, dari anak saya, dia anak saya. Walaupun masih ada orang-orang tua yang bijaksana, kalau itu benar dari anaknya dia terima. Tetapi di sana sini masih banyak orang tua yang sulit untuk menerima dari anaknya. Maka dakwah tidak mesti harus ucapan kita. Boleh jadi dakwah adalah dengan cara memberikan buku. Boleh jadi dakwah adalah dengan memperlihatkan akhlak kita yang mulia kepada orang tua kita. Dakwah boleh jadi mengajaknya pergi pengajian. Dakwah boleh jadi dengan mengundang teman datang ke rumah. Mudah-mudahan teman itu cocok dengan orang tua kita dan bisa memasukkan sesuatu kepada orang tua kita. Tidak selamanya dakwah itu harus kita yang bicara kepada orang tua kita. Dan di antara dakwah kita di antara usaha kita adalah mendoakan selalu orang tua kita. Salah satu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dengan sahabatnya Mu'adz bin Amr. Jadi Mu'adz bin Jabal punya sahabat bernama Mu'adz bin Amr, dan orang tua daripada Mu'adz bin Amr ini kepala suku di kota Madinah. Dan di depan rumahnya itu memiliki patung yang dia muliakan, yang dia sakralkan, dan patung itu bernama Manah. Bukan Manah yang ada di dalam Al-Quran. Manah yang ada dalam Al-Quran ada di Mekah, tapi ini Manah yang dimuliakan oleh ayah daripada Mu'adz bin Amr. Berdua dengan kawannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum wa ardhahum, sahabat Nabi tercinta SAW. Cara dakwah dia kepada orang tuanya, Manah itu diambil malam-malam, di kegelapan malam, dicemplungkan ke tempat yang penuh dengan kotoran. Cara berdakwah diam-diam, untuk menunjukkan bahwa si Manah ini tidak sesuatu yang harus disakralkan. Besok paginya Amr bin Jumuh, orang tua daripada Mu'adz bin Amr, kehilangan Tuhannya. Cari, ketemu di tempat yang penuh dengan kotoran. Diambilnya lagi, dibersihkannya, dicucinya, diletakkannya lagi. Selang beberapa waktu
sembunyi-sembunyi dua Mu'adz ini, Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal, ngambil lagi malam-malam, cemplungkan lagi ke tempat itu. Besoknya hilang lagi, dicari ke tempat yang sama, udah tahu di mana Tuhannya. Cemplungkan 3 kali berturut-turut. Kali yang ketiga dicuci, dibersihkan, taruh di sini, digantungkan pedang lawan. Siapa yang mulai, logikanya mulai jalan. Kalau kamu memang Tuhan, ini pedang nih. Lawan siapa yang. Beberapa malam berikutnya sudah merasa sedikit aman, diambil lagi. Yang terakhir ini, yang keempat, diikatkan dengan bangkai anjing, dicemplungkan di tempat kotoran itu lagi. Dan kali yang keempat dia melihat Tuhannya tidak ada, pergi ke tempat yang sudah biasa melihat Tuhannya, ketemu di situ, terikat dengan bangkai anjing. Di situ baru sadar dia bahwa ini bukan Tuhan. Di situ dia baru masuk agama Islam. Kadang tidak berbicara. Yang ingin anak sampaikan dalam cerita ini adalah tidak berbicara apapun kepada orang tuanya, tapi dia melakukan sesuatu yang bisa menghidupkan logika orang tuanya kembali hidup. Bahwa Tuhan ini tidak benar, ini Tuhan yang tidak bisa membela diri sendiri, bagaimana akan membela kita, dan seterusnya. Jadi intinya cari cara yang terbaik. Tidak mesti harus dengan berbicara ayah ini salah, ayah ini begini, tidak mesti.